Oke. Nah, hari ini kita akan membahas limit di tak hingga ya. Nanti ada dua istilah yang mirip-mirip, yaitu limit di tak hingga dan satu lagi limit tak hingga. Bedanya apa? Limit di tak hingga itu artinya limit mau mengamati. Kalau di tak hingga itu X menuju tak hingga gitu ya. Di tak hingga, di X sama dengan tak hingga sama min tak hingga. Kalau limit tak hingga itu nilai limitnya tak hingga. Jadi X menuju 7 misalkan, nilai Y-nya membesar terus. Jadi kalau di tak hingga mau ngelihat ke kanan sama ke kiri terus gimana kecenderungan nilai fungsinya. Kalau limit tak hingga mau mengamati yang nilai limitnya jadi tak hingga di titik tertentu. Nah, kita lihat dulu limit di tak hingga, yaitu limit perilaku fungsi kalau X-nya ke kanan terus ini atau ke kiri terus tanpa batas. Nah, ini gambarannya. Kita lihat fungsi yang hijau, kalau X-nya ke kanan terus, lihat sampai terimbas warnanya berubah dari hijau jadi pink. Kita lihat bahwa nilai Y-nya cenderung setinggi L. Gitu ya. Dia nggak naik terus, nggak gitu terus, mendekati L. Atau kalau ke kiri terus, dia cenderung nilai Y-nya sama dengan 0, sama dengan sumbu X ya Y-nya. Nah, ini yang dikatakan perilaku nanti limit di tak hingga. Kita lihat pengertiannya pakai epsilon delta sebagai berikut. Jadi saya akan jelaskan lewat gambar saja. Sebentar, tadi kan udah dibuka ya. Di sini. Mana? Aduh, ini perlu ini sebentar. Oke. Mana tadi ya, udah kebuka atau ada di sini? Bentar. Oh, ada di sini. Nah, pengertian cepat. Kita lihat ini fungsi. Oh, mau nyoba ya? Sebentar. Sebentar. Saya pause dulu. Nih. Oke, kita akan melihat pengertian apa artinya limit X menuju tak hingga sama dengan L gitu ya. Yang ini nih. Apa artinya limit X menuju tak hingga sama dengan L? Itu seperti ini. Tadi ada di mana? Ada di sini ya. Nah, itu artinya gini. Ini ada fungsi yang biru. Ya, dia berosilasi, biarin aja berosilasi atau enggak, tapi makin lama makin mendekati nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya makin lama makin setinggi L. Ini L tuh, ini garis yang ini. Y-nya sama dengan L. Makin lama makin mendekati itu. Nah, itu artinya apa limitnya sama dengan L tuh? Kalau untuk setiap epsilon kayak kemarin, jadi di sini L disimpangin ke bawah min epsilon plus epsilon. Ini pita merah. Untuk setiap epsilon, berapapun epsilonnya, harus dapat dicari M. Kalau nggak dapat M-nya, berarti mungkin salah ngerjakan atau memang limitnya bukan L. Tapi kalau limitnya L itu harus bisa dicari bilangan M di sini, di X. Sehingga X yang lebih besar dari M, jadi X yang di kanannya, nilai Y-nya selalu masuk di sini. Y-nya di antara L min epsilon sama L tambah epsilon. Kalau M-nya segini memenuhi enggak? Ini. Enggak, contohnya titik berapa? Nih yang di kanan M sedikit gitu ya. Di kanan M sedikit, ini titik yang ditunjuk telunjuk. Nilai Y-nya kan? Nah, di sini kan? Keluar dari garis yang merah Y-nya. Di luar L min epsilon sama L tambah epsilon.
Tapi saya bisa geser M-nya supaya memenuhi. Nah, saya ambil di sini gitu M-nya. Maka semua X yang di kanan M, ini nih X kanan M tuh ini, nilai Y-nya selalu ada di L min epsilon, L tambah epsilon kan? Berarti M-nya ada. Tapi kan itu baru untuk epsilon ini 1,1. Harus berlaku untuk epsilon berapapun. Kalau saya perkecil epsilonnya, sorry, tadi saya lupa. M-nya segini juga boleh ya. Segini juga M-nya boleh. Setiap X yang lebih besar dari M, nilai Y-nya ini kita lihat yang grafiknya. Nilai Y-nya si grafik biru selalu di antara ini. Sekarang kalau epsilonnya saya perkecil. Segini. Ini masih memenuhi enggak? Enggak, ini titik ini nih. Titik di sini nilai Y-nya keluar kan? Tapi M-nya bisa saya perbesar. Nah, memenuhi. Dikecilin epsilonnya lagi, saya bisa nyari M-nya lagi. Yang di sini. Setiap epsilon berapapun, pasti bisa nemui M sehingga ini dipenuhi. Nah, kalau seperti itu, dikatakan limit X mendekati tak hingga sama dengan L. Gitu ya. Artinya apa intuitifnya? Si Y-nya itu untuk X yang besar dengan garis Y sama dengan M itu lama-lama hampir berimpit gitu. Ya, nilai Y-nya hampir mendekati mendekati L. Oke, kita lihat dulu. Kalau menerangkan tuh biasanya banyak dosen yang bagus menerangkannya, yang enggak memenuhinya enggak dibahas. Padahal kita harus lihat juga yang tidak memenuhi. Mana? Saya akan balik ke sini. Contoh yang kedua. Ampun. Nah, keluar juga. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kalau saya ambil epsilonnya sekian dan M-nya sekian, ini dipenuhi enggak? Semua X yang di kanan M, nilai Y-nya jatuh di yang merah ini. Memenuhi ya? Betul? Sekarang saya perkecil epsilonnya segini. M-nya masih memenuhi enggak yang ini? Memenuhi ya. Epsilonnya sekian? Saya cari M yang lebih gede. Ada enggak M? Supaya semua yang di kanannya masuk di itu. Enggak ada ya. Nah, jadi untuk epsilon yang ini ternyata M-nya enggak ada. Berarti limitnya bukan L. Gitu ya. Mau M-nya diterusin ke kanan juga tetap aja. Nanti di kanannya ada yang keluar dari L min epsilon L plus epsilon tadi. Nah, yang ini limitnya, limit X mendekati tak hingga, jadi kalau ke kanan terus bukan L gitu ya. Ya di sini nggak ada karena oscilasi terus. Oke, itu kira-kira intuitifnya aja, teoritisnya film keluarnya. Saya suka film itu soalnya kenapa? Di film itu si kakek-kakek itu jadi muda. Saya lagi cari obat balik muda. Kalau dimakan itu plek, jadi umur 25. Kan asik. Apalagi sekarang sama gubernur kan disuruh berpoligami. Iya, edarannya. Bahkan ada wakil gubernur atau gubernur lupa saya. Bahkan ada sekelompok ibu-ibu, kami mendukung katanya. Wah, si ibu itu harusnya kesini lah, Bu. Oke. Limit menuju min tak hingga pengertiannya sama ya. Cuma dilihatnya makin ke kiri, setiap dipilih epsilon, ada enggak gitu X yang di kiri sehingga masuk ke pita tadi L min epsilon, L plus epsilon. Oke, saya nggak akan bahas teoritis ya. Ini ada dua rumus yang sangat penting untuk mengerjakan soal-soal. Rumusnya dua ini. Kasih bintang 7
biar nggak pusing. Udah saya biruin. Dua rumus ini dibuktikan berdasarkan yang tadi pengertian ya. Diberikan epsilon, ada M, sehingga ini. Nah, itu dibuktikan limit ini nilainya 0. Limit X menuju tak hingga dulu yang gampang dilihat ya. 1/X pangkat K, K-nya bilangan asli, nggak boleh negatif. Kalau negatif malah nanti berbalik jadi ke atas. K-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3, berapa aja K-nya. 1/X pangkat K, X-nya menuju tak hingga itu 0. K-nya harus bilangan asli. Nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Demikian juga untuk menuju min tak hingga. Nanti nginget-ngingetnya gampang. Ngingetnya gini, ini bilangan tertentu sebenarnya nggak usah 1, ini mau 1.000.000 juga nggak apa-apa pembilangnya. Tapi penyebutnya kita lihat X menuju tak hingga. Tak hingga pangkat K. Katakan K aja 3 itu. Tak hingga pangkat 3 ya sangat tak hingga gitu ya. 1 dibagi tak hingga, pokoknya bilangan tetap dibagi tak hingga itu nanti limitnya 0 ya. Kalau nilai fungsinya nggak ada, nilai fungsi nggak bisa ngitung di tak hingga, bukan bilangan real. Tapi kecenderungan Y-nya sama dengan 0. Demikian juga min tak hingga. Meskipun X pangkat 3 misalkannya 3, dia negatif tapi negatifnya besar sekali gitu. Min tak hingga pangkat 3 gitu soal. Hati-hati kalau pembilangnya juga tak hingga, bawahnya juga tak hingga, itu nggak boleh jadi 0. Ini kalau atasnya bilangan, bawahnya menuju tak hingga, boleh plus boleh min, limitnya itu 0. Oke, kita lihat dua contoh ini gampang. Hari ini kuliahnya ringan. Benar, dibanding ngebahas soal-soal kemarin. Kita gunakan alat yang barusan untuk ngitung ini. Itu alat dasarnya. Belakang kelihatan nggak ini? Kebaca nggak? Kalau kelihatan mah saya dari Lembang juga kelihatan, cuma nggak kebaca. Kebaca? Atau kalau ada slide-nya di HP bisa lihat. Nah, ini kita ubah supaya bisa menggunakan rumus ini. Jadi saya bagi dengan X kuadrat pangkat tertinggi. Atau dikalikan 1/X kuadrat. Itu. Pembilangnya saya bagi, penyebutnya juga saya bagi. Dengan X kuadrat. Nah ini kan tadi 1/X pangkat K. K-nya menuju tak hingga. Di sini aja Neng lebih jelas. Si Neng teh. Empuk lagi. Nanti dikasih minuman. Ini bahaya kalau cewek minum dari yang sini. Nanti ngikutin terus. Oke. Ini tadi kan 1/X pangkat 1. Limitnya 0 kan? Tadi rumus yang tadi 2 tadi. Ini 1/X pangkat 2. X menuju tak hingga 0 juga. Ini 0, ini 0, nggak ada masalah pembilang 0 mah. Ini penyebutnya nggak 0, seluruhnya 1. Nah, gitu. Udah hitung aja. Paham ya? Paham? Harus paham karena soalnya mah nanti beda gitu. Tapi caranya ya begitu-begitu juga. Oke. Contoh kedua, sama dibagi pangkat tertinggi, dibagi X pangkat 3. Saya bagi. Nah, kembali kayak tadi ini 1/X pangkat K, K-nya 3. X-nya mendekati tak hingga, ini 0. Jadi limitnya 2. Betul kan hari ini mah yang gampang? Gampang kok sampai akhir hari ini. Oke. Kalau ada yang nyalin belum selesai bilang ya, udah saya tutup, boleh nanti ditungguin. Nyalin tuh lumayan jadi ingat juga gitu.
Kayaknya mahasiswa supaya ingat tugas nyalin gitu 10 kali. Nah? Mau nggak gitu? Dapat bonus 10. Kok jadi mau nggak mau? Mundur maju enak aja. Jadi bagian PKH-nya saya udah nggak usah ngasih PR, udah full 10 dari nyalin ini. Anak ngulang, itu anak ngulang, aduh ampun. Oke. Nah, sehubungan dengan limit di tak hingga dan limit di tak hingga, di plus tak hingga sama min tak hingga, ada pengertian asimtot datar. Ini kalau saya buka sama aja dengan yang tadi. Iya, padahal itu umurnya 70 lebih tuh orang. Dia pakai sihir, saya mau cari obat balik muda. Nah, kita lihat, saya nggak jalankan epsilon M-nya sama epsilonnya lagi. Tapi ini, kalau terjadi limit X mendekati tak hingga, jadi ke kanan terus, sama dengan L, Y-nya cenderung setinggi L, maka garis mendatar itu berarti garis Y sama dengan L-nya itu disebut asimtot datar ya. Demikian juga untuk yang ke kiri. Cuma asimtot datar nggak harus ke kiri dan ke kanan sama ya. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya, nggak jalan lagi ininya. Harus dikali dulu, dipanggil lagi. Terus baterainya dibuang. Sebentar. Kasih jampi-jampi dulu. Wah. Jalan kan bener. Kok nggak bisa ngehapus sekarang? Nah, oke. Asimtot datar. Ini grafiknya katakan yang warna hijau. Sebentar. Saya mau bikin dulu asimtotnya dulu. Katakan misalkan ini setinggi L. Yang ini misalkan setinggi M. Nah, bisa aja grafiknya seperti ini. Fungsinya seperti ini. Kemudian ini makin dekat terus ya. Tangannya gugup, pasti ada yang ngeliatin. Jadi gemeteran. Gitu. Ini makin dekat ke garis Y sama L. Makin dekat. Mau motong boleh. Mau motong, tapi kemudian makin lama makin dekat gitu, isolasi boleh. Ya, pokoknya limitnya L atau ke sini misalkan limitnya M. Maka ini Y sama dengan L garis asimtot datar, Y sama dengan M juga asimtot datar gitu ya. Ingat kalau asimtot datar itu pasti Y sama dengan sesuatu. Nah, balik ke sini. Jadi garis Y sama L disebut asimtot datar jika kita harus ngitungnya 2. Limit X mendekati tak hingganya. Kalau dapat L, ya garis Y sama dengan L asimtot datar. Dan yang menuju min tak hingganya. L-nya nggak harus sama ini ya. Yang ini mungkin dapatnya 7, yang ini 6, ya berarti ada 2 asimtot datar. Y sama dengan 7 dan 6. Kita lihat contoh ini, yang tadi. Jadi sebenarnya kalau ngitung asimtot datar ya sama aja dengan menghitung limit tak hingga. Cuma harus dihitung limit X menuju min tak hingga juga X menuju tak hingga. Oke, limit X mendekati tak hingga tadi udah dihitung sebelumnya. Yang dibagi X kuadrat. Jadi Y sama dengan 0 asimtot datar. Yang min tak hingganya tadi kita belum ngitung. Sama aja dibagi X kuadrat, nanti ketemu 0 juga. Maka ke arah kiri juga Y sama dengan 0 tuh asimtot datar. Gitu ya. Kalau dilihat ini grafik nanti baru di bab
Itu apa ya, bab 3 kayaknya. Menggambar grafik. Kita baru bab 1 sekarang. Sebelumnya bab 0. Ini grafiknya seperti ini. Kalau digambar. Ini saya pakai software aja dulu. Itu jadi limit X mendekati tak hingga. Ini mendekati sumbu X atau Y-nya menuju 0. Sehingga ini Y sama dengan 0. Yang ini asimtot datar. Juga yang ini. Y sama dengan 0 asimtot datar. Gampang ya? Oke. Ini sebentar, ini belum ditutup tadi. Satu lagi yang nomor B. Ini kalau dihitung tadi udah dihitung. Cuma yang min tak hingga belum dihitung. Yang menuju min tak hingganya kalau dihitung kebetulan dapat sama ya. Nggak selalu sama, nggak harus sama. Jadi Y sama 2 juga asimtot datar untuk X menuju min tak hingga. Kalau dilihat nanti grafiknya seperti ini. Kalau X-nya ke kanan terus menuju 2, ke kiri terus juga kebetulan menuju 2 juga. Jadi asimtot datarnya cuma 1. Asimtot datar bisa nggak lebih dari 2? Bisa nggak garis Y sama dengan 7 asimtot datar? Garis Y sama dengan 3 asimtot datar. Garis Y sama dengan min 5 asimtot datar, ada 3 itu. Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Hah? Kenapa nggak? Ya, intuitifnya udah bener. Cuma secara formalnya gimana ngomongnya? Apanya tak hingga yang minta? Bukan nilai X ya. Limitnya hanya dihitung kan menuju tak hingga. Kan pasti dapat satu nilai gitu. Limit itu kan harus tunggal. Kemudian satu lagi menuju min tak hingga paling dapat satu nilai. Ya cuma 2 kan. Nggak mungkin limit ini jadi ada 2 gitu. Jadi nggak mungkin lebih dari 2 asimtot datar. Mungkin aja nggak ada. Kayak Y sama X kuadrat. Nggak ada asimtot datarnya. Tapi paling banyak 2 gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini grafik sin X dibagi X. X-nya di 0 nggak ada. Ini grafiknya kayak ini. Maka meskipun dipotong berkali-kali, itu juga asimtot datar. Karena limit X mendekati tak hingga dari sin X dibagi X itu sama dengan 0. Limit di X sama menuju tak hingganya 0, berarti garis Y sama dengan 0 asimtot datar. Ya, demikian juga ke kiri. Sebenarnya ini mau memberi gambaran bahwa asimtot tuh boleh dipotong sama grafiknya. Kalau mengikuti definisi buku Purcell ini. Karena ada buku kalkulus lain mensyaratkan gak boleh dipotong terus menerus. Boleh dipotong tapi suatu saat hanya mendekati aja katanya. Nah, kalau mengikuti yang Purcell mau dipotong terus-menerus juga ini kita dinamakan asimtot datar. Oke. Satu lagi. Sudah limit tak hingga dan asimtot tegak kita udahan. Moga-moga setengah jam lagi. Oke, yang kedua limit tak hingga. Coba saya buka dulu. Limit tak hingga itu adalah bedanya dengan yang tadi. Ini Y-nya yang jadi nilainya tak hingga. Y-nya jadi tak hingga. Kalau yang tadi kan X-nya menuju tak hingga, berapa Y-nya? Atau X-nya menuju min tak hingga, berapa Y-nya? Sekarang X-nya menuju sebuah titik tertentu, Y-nya jadi bernilai tak hingga. Gitu ya, seperti gambar ini. Kalau didekati dari kanan, ini titik limitnya di sini C-nya. Ini Y-nya cenderung membesar terus. Oke, kita lihat lewat demonya dulu. Supaya pengertiannya ada meskipun nggak akan keluar di ujian.
Sabar, sabar. Nah, muncul. Gini. Sebentar, saya set dulu. Ya udah aja ngikuti set yang ini. Gini. Kita akan memahami apa artinya limit X mendekati C. Ini X-nya di sini mendekati C. Maka nilai Y-nya, jadi limitnya ya, sebenarnya bukan nilai fungsi. Nilai limitnya menuju tak hingga. Itu artinya apa? Artinya gini. Setiap saya bisa memilih bilangan M di sumbu Y, jadi bukan pita lagi kadang. Saya milih bilangan M. Di mana aja M-nya bisa digeser-geser ini ya. Saya pilih M-nya di mana aja, mau segede-gedenya juga boleh, kecil juga boleh gitu ya. Tapi karena mau mengamati limit bahwa nilai Y-nya tak hingga, nanti ya dipilih M-nya yang besar. Nah, setiap saya milih M, ya, harus bisa dicari delta, sehingga semua X yang berada di C min delta, C plus delta, nilai fungsinya ini lebih besar dari M. Y-nya itu lebih besar dari ini. Kalau yang tergambar sekarang ada nggak? Ntar M-nya saya turunin dikit. Nah, segitu M-nya. Kalau saya ambil deltanya sekian, apakah setiap Y yang ada di sini, itu adalah ini ya. Ini tuh setiap Y lagi. Setiap X yang ada di sini, bener nggak nilai fungsinya Y-nya lebih besar dari M? Hah? Enggak. Contohnya yang di mana? Yang dekat kiri ya, ujung kiri. Ini nilai Y-nya sekian, kurang dari M kan? Yang dekat ujung kanan, nilai Y-nya sekian, kurang dari M. Tapi kalau saya persempit deltanya, nah segitu. Benar nggak? Setiap X yang ada di sini, nilai Y-nya lebih besar dari M. Benar ya? Jadi kalau diberikan M sekian, saya bisa mendapatkan delta. Ya cara ngitungnya nggak tahu, harus dihitung tergantung fungsinya nanti. Saya bisa mendapatkan interval delta di sini. Selebar 2 delta ya, C min delta, C plus delta. Sehingga semua X yang di sini nilai Y-nya lebih besar dari M. Nih, semua yang biru di sini nilai Y-nya kan ada di grafik yang saya tandai merah ini. Lebih besar dari M. Kalau saya perbesar M-nya sekian. Perbesar kok salah. Interval ini tadi nggak memenuhi sekarang ya, karena ini X yang dekat kiri sini nilai Y-nya kurang dari M, tapi saya bisa perkecil deltanya supaya ada lagi. Nah saya segitu deltanya. Jadi setiap dipilih M berapapun, saya bisa milih delta, sehingga semua yang ada di antara C min delta, C plus delta, nilai Y-nya lebih besar dari M. Nah, kalau terjadi gitu dikatakan limit X mendekati C sama dengan tak hingga. Nah, masalahnya sekarang bisa terjadi seperti ini. Jangan ini, udah ada di sini. Ini bisa juga terjadi tak hingganya hanya dari satu sisi. Ini kan kalau limit kirinya ada tuh setinggi ini. Tapi limit kanannya tak hingga. Nah untuk itu maka limit tak hingga, yang nilainya tak hingga, harus dihitungnya selalu pakai limit kiri dan limit kanan. Kayak ini ya limit kanannya tak hingga, limit kirinya berhingga. Gitu ya. Oke. Nah saya nggak akan banyak-banyak di delta-deltanya. Tapi yang penting ini tadi,
bahwa kalau menghitung limit tak hingga harus limit sepihak. Dari kiri, dari kanan. Ini dari kiri sekali ya, minusnya ada 2. Kelebihan, malu. Dan satu lagi yang ini, limit kanan untuk nilai tak hingga. Nah, yang barusan demonya itu kalian untuk ujian sih nggak terlalu perlu. Itu hanya untuk pemahaman teorinya aja. Untuk soalnya yang diperlukan adalah ini. Yang biru-biru ya. Yang pertama, kalau limit kirinya tak hingga dan limit kanannya tak hingga untuk X mendekati C tertentu ya, baru dikatakan limitnya sama dengan tak hingga. Kalau beda, ya limitnya di titik C nggak ada gitu ya. Sama dengan teorema limit yang berhingga kemarin. Demikian juga kalau ini. Kalau limit kirinya min tak hingga, limit kanannya min tak hingga, itu ekuivalen dengan limitnya min tak hingga. Yang lebih penting lagi adalah ini. Coba saya mau cek dulu. Di SMA rasanya udah pernah yang ini. Limit X mendekati 0 per X berapa? Di SMA pernah nggak ini? Hah? Berapa? Yang keras nggak kedengeran? Bisik-bisik. Hah? Berapa? Nilai fungsinya, nilai limitnya mah terdefinisi. 0. Ada yang 0, ada yang tak hingga, ada yang tidak terdefinisi. Limit mah nggak ada tidak terdefinisi. Ada atau nggak ada aja. Nggak ada yang menjawab 2 itu? 2. Hah? Berarti itu mah mental diguyur. Oke. Daripada jauh-jauh ini aja. Nggak ada air loh di sana, ini buat itu nyiramnya. Air Zam-Zam lebih pakai untuk nyiram. Oke. Kita cepet-cepetan biar dia nggak ngerti ya. Gini. Coba kita lihat grafiknya. Y per X harusnya udah hafal ini. Hiperbola yang di putar 45 derajat. Tapi kalau nggak hafal gini, bayangkan. Kalau Y, ini Y sama dengan per X saya mau bikin. Kalau X-nya ke kanan terus, Y-nya makin kecil, betul? Kalau X-nya ke kiri terus, tapi di kanan 0. X-nya makin dekat ke 0, Y-nya makin gede. Ya. Kalau X-nya kecil sekali, X-nya 0,0001, seper X-nya besar sekali. Jadi grafiknya seperti itu. Demikian juga untuk di sebelah kiri sumbu Y. Cuma kalau di sebelah kiri sumbu Y, dari mana? Oh, yang tadi. Gimana? Oh, ada di Bandung orang tuanya. Oke. Kenapa tabrakan? Parah? Loh, kok nggak tahu kan kamu nganter? Oh, nggak terlalu. Oke. Kan ada rekamannya. Oke, Y per X. Kalau X-nya di kiri sumbu Y, perilakunya sama. Kalau X-nya ke kiri terus, tambah gede tapi minus, dia menuju ke 0. Kalau X-nya ke kanan terus mendekati 0, dia menjadi besar tapi selalu minus karena X-nya minus. Jadi gambarnya gini, kalau lupa bisa direka-reka. Nah, limit X mendekati 0 dari fungsi ini tidak ada karena limit kanannya tak hingga, limit kirinya min tak hingga. Gitu ya. Jadi limit ini tidak ada. Oke. Nanti nggak tahu grafiknya pun bisa pakai hitungannya, tapi nanti sebentar lagi. Nah, sekarang saya bahas dulu ini. Jadi limit X, kembali untuk limit yang nilainya tak hingga harus dilihat limit kiri kanan.
Kalau limit X mendekati 0 dari kanan, 1 per X pangkat K, K-nya bulat. 1, 2, 3 gitu. Nggak boleh negatif K-nya. Itu sama dengan tak hingga. Gitu ya. Berbalik dengan yang tadi. Jadi kalau ada limit atasnya bilangan yang bukan 0. Oh jangan gini, ini 0 ya. Yang bukan 0 dibagi bawahnya menuju 0. Pasti hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Pokoknya tak hingga dulu. Kalau bilangan dibagi yang 0. Bisa jadi plus tak hingga, bisa jadi min tak hingga. Soal-soalnya bentar lagi untuk ngelihat itu. Satu lagi, 1 per X pangkat K. Kalau dari kiri 0, itu berarti X-nya kan negatif ya. Dari kiri 0, X-nya negatif. Kalau dipangkatkan K, nah tergantung. Kalau K-nya genap, dia jadi tak hingga. Karena 1 per X pangkat K positif. Kalau K-nya ganjil, 1 per X pangkat 3 gitu. X-nya menuju 0 dari kiri, itu min tak hingga. Oke, ini 2 alat dasar untuk ngitung limit tak hingga. Tadi untuk limit tak hingga juga ada 2 alat dasar ya. Ini nggak usah dulu. Nanti aja saya jelaskan di soal. Yang ini nanti setelah saya jelaskan di soal, kalian paham kalimat ini. Coba kita lihat ini. Nah, ini teknik menghitung limit yang nilainya tak hingga. Gini. Pertama-tama, kalau limit yang nilainya tak hingga itu harus dilihat dari kiri kanan. Karena tak hingganya bisa plus, bisa min. Setiap kali ngitung nilai limit, kalau pembilangnya itu enggak 0, penyebutnya 0, pasti jadi tak hingga atau min tak hingga. Tinggal nentukan tandanya aja. Nah ini coba kita lihat limit kirinya. Limit kiri. Ini. Bilangan dibagi, kalau disubstitusikan jadi 0. Ya sebagai nilai fungsi enggak ada. Tapi sebagai limit ada. Berarti ini pasti langsung hasilnya tak hingga. Tinggal tandanya. Saya harus tulis ini. Jadi dibawa ke sini dulu. Nah, sekarang jadi ini pasti nilainya tak hingga, nggak tahu plus, nggak tahu min. Mau kita tentukan sekarang tandanya. Lihatnya gini. Ini X mendekati 0 dari kiri. Jadi X-nya di sini. Berarti yang ini selalu negatif, betul? Ini 1 mah bilangan biasa, udah positif plus 1. Jadi keseluruhannya negatif karena pembilang positif, penyebut negatif. Jadi hasilnya itu. Tanpa melihat lagi grafiknya juga bisa gitu jadinya. Kemudian satu lagi. Kan harus limit kiri kanan tadi kata saya juga ya. Kalau dari kanan ini menuju 0. Sebentar. Ini kembali bilangan yang bukan 0. Bukan 0 dibagi 0. Pasti langsung plek gitu. Tinggal tandanya. Dari kanan 0. Pembilang mah positif. Penyebut juga positif dari kanan 0. Jadi gitu. Oke. Satu lagi contohnya. Ini contohnya udah. Lanjut contoh kedua. Saya tulis aja. Mana? Oke, yang ini. Kita lihat, kalau saya masukkan pembilangnya 3 kan? Kalau X titik 2 aja disubstitusikan, pembilangnya 3, penyebutnya 0. Nah, pasti jadi tak hingga dah itu. Tapi hati-hati, kalau pembilangnya 0, penyebutnya 0 nggak boleh ya. Ini kalau pembilangnya enggak 0, penyebutnya 0, pasti jadi tak hingga.
Supaya gampang mengevaluasi tandanya, saya faktorkan dulu. Sebenarnya nggak difaktorkan juga boleh kalau bisa meriksa tandanya dengan mudah mah. Ini bagi saya rada susah karena lebih gampang difaktorkan. Gitu? Nah, kita lihat gini. Ini menuju 2 dari kanan. Pertanyaannya hanya limit kanannya aja. Kalau menuju 2 dari kanan, ini positif negatif? Kalau 2 dari kanan tuh bayangkannya 2,01 gitulah. Pokoknya di kanan 2 dikit X itu. 2,001 ini positif. Ini negatif. Ini jadi seluruhnya negatif. Tadi ini bilangan kan 3, yang ini 0 bawahnya. Tak hingga dan tandanya negatif. Karena ini positif, yang ini positif, yang ini 2,001 kurangin 3 negatif. Jadi min seluruhnya tuh. Paham nggak? Ah, bohong. Bule, paham nggak? Hah? Ah, berarti betul namanya bule. Oke. Lanjut. Nah, sehubungan dengan limit yang nilainya tak hingga, baik limit kiri, limit kanan gitu ya, atau hanya sepotong, muncul istilah asimtot tegak. Apa itu asimtot tegak? Asimtot tegak itu garis tegak. Kalau garis tegak pasti persamaannya X sama dengan sekian gitu ya. Kalau asimtot datar tadi kan Y sama dengan berapa itu. Kalau asimtot tegak pasti ini tegak X sama dengan berapa itu. Bentuknya asimtot tegak. Nah, kalau terjadi seperti ini, limit kanannya tak hingga, maka ini dikatakan X sama dengan C asimtot tegak. Bisa juga terjadi seperti ini. Limit kirinya tak hingga. Limit kanannya berhingga, biarin aja. Pokoknya salah satu pihak terjadi jadi tak hingga. Ini dikatakan ini asimtot X sama dengan C asimtot tegak. Boleh juga limitnya min tak hingga itu. Ya, maka X sama dengan C juga asimtot tegak. Dan juga yang ini. Asal salah satu terjadi, ya X sama dengan C-nya itu asimtot tegak. Begitu aja. Nah, kita lihat ini yang tadi. Tadi udah kita hitung. Oh ya, gini dulu, nggak pakai yang tadi. Bagaimana menentukan C-nya? Asimtot tegaknya kan kalau asimtot tegak itu X sama dengan C. C-nya berapa? C-nya itu adalah titik di mana limitnya jadi tak hingga. Jadi biasanya kalau pecahan gini yang penyebutnya jadi 0. Ini akan 0 kalau X-nya 0. Jadi kita arahannya menghitung ini C-nya tuh menentukan supaya limitnya jadi tak hingga atau min tak hingga. Ya, dalam hal ini X-nya sama dengan 0. Oke? Calon belum tentu ya, belum tentu. Soalnya kalau gini misalkan, saya punya fungsinya gini. Mana penghapusnya? 2 kanan gitu misalkan. X min 2 ini X kuadrat min 5X tambah 6. Salah, kalau min 5X nggak sinkron mulut sama tangannya. Gitu. Ini X sama dengan 2 nggak jadi asimtot tegak karena kalau dihitung limitnya nanti bisa dicoret X min 2 nya. Sehingga nggak terjadi bentuk bilangan dibagi 0. Jadi nggak selalu bawahnya 0 itu menjadi nanti bakal jadi asimtot tegak. Baru calon. Nah, kembali sini, calonnya adalah X sama dengan 0. Kita hitung limit kiri dan kanannya. Limit kirinya min tak hingga. Nah, ini berarti X sama dengan 0 asimtot tegak. Kemudian saya hitung limit kanannya tak hingga juga. Ya, itu
kebetulan ini menghasilkan asimtot tegak yang sama. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya nanti ini untuk menggambar fungsi nih. Saya ilustrasikan lagi di sini. Kalau ada kita dapatkan hasil seperti ini, kita udah bisa dapat gambaran grafiknya. Kira-kira kalau dekat ke 0 dari kiri, dia akan negatif sekali. Gitu. Di sini kita nggak tahu grafiknya. Tapi kalau dekat di sini, saya nggak tahu grafiknya. Tapi kalau dekat ke 0, dia menuju min tak hingga. Gitu. Kalau dekat ke 0 dari kanan, tak hingga. Jadi kalau dekat ke 0 ke kanan, dia menuju tak hingga. Hanya tahu sekitar grafik ini dan ini aja. Yang lainnya nanti. Ya. Ngomong apa cenderung nggak ngerti ya? Ngerti nggak? Paguyuban. Oke? Ya ini udah tadi. Ini gambarannya, grafiknya nanti aja, nggak perlu sekarang. Contoh yang kedua, ini. Kayak tadi, calonnya mana? Calonnya yang nilainya jadi tak hingga, yaitu dalam hal ini kalau penyebutnya 0. Tapi jangan selalu penyebutnya 0 ya. Kalau fungsi trigonometri tangen X nggak kelihatan penyebutnya kecuali ditulisin X per cos X. Gitu ya, tangen X kalau menuju pi per 2 baru gitu. Kalau polinom atau ada akar, ada apa? Ini calonnya yang bawahnya 0. Coba kita lihat. Nggak bagus soalnya, saya ganti ya. Atau ini kerjakan dulu lah. Harus mencari titik C sehingga limit ini atau limit ini jadi tak hingga, yaitu yang penyebutnya 0. Ini saya uraikan dulu, saya faktorkan supaya gampang ngelihatnya. Yang penyebutnya 0, calonnya adalah X2 dan X3. Kembali limit yang nilainya tak hingga harus dilihat kiri kanan. Jadi saya hitung limit kirinya. Limit kirinya kembali kayak tadi. Pembilang 3 penyebut 0 pasti jadi tak hingga. Tinggal tandanya. Nah kalau 2 dari kiri itu berarti kurang dari 2. Bayangkan aja 1,99. Masukkan ke sini. 1,99 dimasukkan ke sini positif. Negatif. Negatif. Jadi positif ya. Plus tak hingga. Paham nggak menentukan tandanya? Kalau nggak paham nanya-nanya. Neng paham nggak? Hah? Menentukan tandanya kenapa positif? Oke. Bule paham nggak? Hah? Nggak meyakinkan? Paham gitu. Supaya saya yakin. Oh paham benar. Udah nggak berani nanya lagi saya. Ya. Nah ini udah terjadi. Jadi kalau X-nya menuju 2 dari kiri, dari kiri, dari sini ya, dari kiri, dari arah dia nilainya plus tak hingga grafiknya naik gitu ya. Kalau dari tetap 2 kanannya harus diperiksa. 2 kanan kembali ini bilangan enggak 0 dibagi 0 pasti tak hingga. Tinggal lihat tandanya. Ini selalu positif. Kalau 2 dari kanan juga positif. Ini positif sekarang ya. Ini jadi min tak hingga. Jadi mendekati 2 dari kanan, dia min tak hingga. Ini 2. Garis X sama 2. Dia menuju min tak hingga. Gitu ya. Oke. Di 3 kita periksa. 3 dari kiri, kembali ini enggak 0, ini 0. Berarti pasti tak hingga. Masukkan X-nya 3, jangan 3 dari kiri, masukkan X-nya 2,99 gitu. Positif, positif, negatif. Jadi min tak hingga. 3 dari kanan, kok 2?
Oh, 2 plus 1. Jadi 3. 3 ini harusnya. Kembali tak hingga, karena ini enggak 0, ini 0. Tinggal tandanya 3 dari kanan, positif, 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 plus tak hingga gitu ya. Oke. Jadi X sama dengan 2 asimtot tegak, X sama dengan 3 juga asimtot tegak. Nah, ini kira-kira gambarnya. Pertanyaannya sekarang, mungkin nggak ada grafik asimtot tegaknya lebih dari 2? Kalau tadi asimtot datar nggak bisa lebih dari 2 kan? Karena limit tak hingga ya 1 nilai, limit min tak hingga 1 nilai. Kebalik. Limit X menuju dari arah kalian ini menuju tak hingga 1 nilai, limit X menuju min tak hingga 1 nilai waktu asimtot datar. Kalau asimtot tegak, bisa nggak lebih dari 2 asimtot tegaknya? Tadi nggak bisa katanya. Kamu mah nggak jawab? Hah? Makanya sebelum jawab mikir dulu. Ujian juga nanti jawab dulu, baru pas dikumpulin, oh mikir tadi salah itu. Bisa ya? Kayak gini aja kan bisa banyak. Oke. Lanjut lagi. Soal-soal saya bahas pas soal ini udah gitu kita udahan. Yang lainnya sendiri. Karena yang ini 2 penting sekali. Yang ini penting 2 kali. Saya akan kerjakan manual. Dan diambil langsung dua-duanya. Ada yang perlu hati-hati di sana. Karena ada memasukkan ke akar. Sebelumnya, saya mau jelaskan dulu gini. Akar min 4 kuadrat berapa? 4 ya? Akar pangkat ininya genap itu selalu positif definisinya. Akar pangkat 2 jadi hilang Nah, ini sama dengan kalau akar 4 kuadrat berapa? 4 ya. Sebenarnya ngitungnya gini. Ini X-nya min 4. Ya mutlak min 4. Sama dengan 4. Ini mutlak 4 sama 4. Jadi akar X kuadrat itu mutlak X. Nah sekarang sebaliknya. Kalau saya punya bilangan 2, mau dimasukkan ke akar jadi apa? 2 kuadrat, betul? Kalau bilangan min 2 mau dimasukkan ke akar jadi gimana? Min 2 kuadrat gitu? Enggak dong, min 2 kuadrat kan hasilnya 2. Jadi harus ada tambah minus di sini, benar? Oh iya. Paham itu? Karena yang di dalam akar selalu non negatif definisinya. Jadi hati-hati akar X kuadrat jangan X gitu ya. Kecuali udah tahu X-nya positif. Sekarang sekali lagi. Kalau sekarang saya punya bilangan X mau dimasukin ke akar. Gimana? Plus atau min di sininya? Enggak boleh itu kalau penarikan akar. Ini dari X mau dimasukkan ke dalam. Apa? Betul ya, apa? Ini kamu yang kedua. Tergantung. Gitu ya. Mati ya. Tergantung X ya. Kalau X-nya besar 0, jadi itu. Tapi kalau X-nya kecil 0, min akar X kuadrat, betul? Ini yang pentingnya. Ya, tapi dijelasin lewat contoh dulu supaya paham. Jadi kalau X mau dimasukkan ke akar, bisa jadi akar X kuadrat, bisa jadi min X akar X kuadrat. Tergantung X ya, tadinya positif atau negatif. Gitu ya. Nah, ini diperlukan di sini. Coba kita lihat. Yang soal ke-1 dulu.
limit X mendekati tak hingga 2X ditambah 1 per akar X kuadrat tambah 3. Ini limit di tak hingga ya. Di tak hingga. Limit di tak hingga tadi rumusnya apa ya? Alat kita lupa lihat lagi limit di tak hingga. Nah, ini rumusannya munculin 1/X pangkat K. Nanti 0. Kembali ke soal ini. Jadi saya harus bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya apa? X ya, bukan X kuadrat. Karena yang ini kan di bawah akar. Jadi saya kalikan 1/X. Kok sama dengan? Saya kalikan ke atas bawah dengan 1/X. Oke. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Ini dibagi X tinggal 2. Nah, yang ini mau saya masukkan ke akar supaya bisa dibagi. Akar X kuadrat tambah 3 itu masih dibagi. Ini dimasukkan akar. X-nya positif negatif tuh? Hah? Positif. Ini X-nya menuju tak hingga. Ya. Jadi masuk ke dalam akar. Aduh, scroll dong. Ya. Akar X kuadrat gitu, betul? Karena X-nya udah positif. Limit X menuju tak hingga. Ini jangan dihitung 0 dulu karena limitnya belum ditarik. Nilai fungsinya dia nggak ada. Jadi nanti aja limitnya karena yang bawah belum dilimitkan, yang atas nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi jangan ditulis dia 0. Ini saya bagi. X kuadrat ditambah 3 dibagi X kuadrat. Kalau di ujian langkahnya dari sini nanti langsung ke yang sini boleh ya. Ini karena lagi menjelaskan saya step by step. Kayak lagu step by step gitu ya. Nanti joget semua. Ini menjadi akar 1 ditambah 3/X kuadrat gitu. Nah, sisanya mah udah gampang, biasa aja. Tadi udah ada rumusnya kan? 2 limitnya ini 0, ini limitnya 1, ini limitnya 0. Sama dengan 2 gitu. Tuh? Paham? Beneran pahamnya? Oke. Yang kedua. Nah, kalau menyangkut bilangan negatif, hati-hati. Yang ini pakai sama dengan panjang aja ya. Sama dengan panjang gitu. Kembali kita bagi dengan X ya. 2X tambah 1 dibagi akar X kuadrat tambah 3 kali 1/X sama dengan limit X menuju min tak hingga. Ini dibagi 2 ditambah 1/X. Ini akar X kuadrat tambah 3. Yang ini mau dimasukkan akar. Minus akar X kuadrat. Karena X-nya negatif kan? Betul? Betul lah, masa salah. Ini minnya saya taruh di sini aja. Akar kayak tadi lah dibagi. Aduh, capek nulisnya. Capek. Gitu kan di WhatsApp juga kalau supaya kuat gitu. Sama dengan limit X menuju min tak hingga minus dari 2 ditambah 1/X. Kalau ngitung limit jangan sepotong-sepotong ya. Yang ini udah dihitung, yang ini masih dalam X itu nggak boleh. 1 ditambah 1/X kuadrat gitu. Jangan ya, ini tetap aja. Nah, udah gampang ya. Min 2 per tambah 0 akar. Hah? Biarin dah hasilnya 0 juga. 3 ini teh cuma 3-nya kurus. Itu kan kalau kurus kan kayak 1. Salah lagi. Ini ya 3.
Nggak tahu lah, pokoknya begitu. Oh, ini 3 lagi. Nah, kalau salah-salah kayak tadi, saya nulis angkanya dan nggak merubah tingkat kesulitan soal, masih 10 aja lah yang gitu mah nilainya. Kalau guru SMA mah 0. Sebel pisan saya dulu, anak saya bener, salah ngitung. Hasilnya ya salah kalau salah ngitung, 0. Nggak berani protes kalau dosen ke guru SMA. Takut anaknya nanti dikasih minus malah. Nanti protes, kata gurunya ya udah minus 10 aja kalau gitu. Cilaka. Kalau di sini kita ngelihatnya proses ya. Kecuali kuis ya, mungkin kalau online ya prosesnya nggak kelihatan, ketelitiannya harus bisa. Oke, itu lanjut lagi. Mana? 2 soal lagi. Nah, ini mah ringan. Ringan sekali. 1 dulu lah. Oke. Kalau dimasukkan langsung, pembilangnya 6, penyebutnya 0, betul? Udah ini mah. Bintangnya dihapus aja, langsung sama dengan tak hingga. Tinggal tandanya. Kita lihat gini, 3 dari kanan, 3 dari kanan. Di ujian nggak usah, ini di kotretan aja ya gambarnya itu. 3 dari kanan dari sini. Berarti 3,001 itu. Masukkan ke sini. Positif, positif. Jadi negatif. Salah. Positif, negatif. Jadi itu. Udah, gitu aja, nggak usah pakai jalan lagi. Ya, di ujian. Kalau yang bilangan dibagi tak hingga. Temennya 1 soal lagi. Ini kembali pembilangnya 6, penyebutnya 0. Jadi tak hingga. 3 dari kiri. Ini 3 dari kiri. Dari kiri 3. Bayangkannya 2,99. Periksa tandanya. Positif. Positif. Jadi plus tak hingga. Paham? Boleh paham? Malah nggak bersuara sekarang. Dengan kepaksa gitu. Oke. Nah, hari ini kita sampai situ dulu. Saya hentikan dulu rekaman.